Jadi mungkin kalau tidak ada masukan lain, mari kita sepakati tim siapa saja yang akan untuk lapangan sebelumnya. Tidak ada masukan dari Pak Dalil. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak As2, Pak Seda, dan Pak Ketua Komisi A, dan Kepala BPN, dan Muspika, Kecamatan KW16, dan Pendidikan, dan para rekan-rekan lainnya, dan masyarakat. Kita ketahui masalah ini memang sangat luar biasa peliknya masalah PT SIR ini yang sudah terjadi puluhan tahun sebenarnya. Kalau kita anggap tidak ada masalah, memang tidak ada masalah. Tapi kalau kita anggap bermasalah, cukup bermasalah. Untuk diketahui bersama, pajak aja PT SIR itu tidak jelas pembayarannya sampai hari ini. Sebenarnya kalau ke depan saya mengharapkan dari Bapak Sekda untuk melibatkan komponen lain dalam setiap pertemuan, karena di samping ini untuk cepat penyelesaian, yang di samping masalah sengketa tanah dengan masyarakat, itu ada masalah pajak dan tidak jelas pembayarannya, baik dari PT SIR maupun PT-PT lainnya yang ada di Aceh Barat. Berdasarkan analisa saya terakhir, sekitar 7 miliar pajak yang tidak dibayar oleh PT SIR, dan begitu juga PT-nya. Ini kerugian daerah, padahal 80%. Mungkin nanti Perkebunan dan Pajak dan Komisi B di DPRK bisa membicarakan lebih jauh dengan BPKKD. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada tenggang waktu yang sekian lama sudah berlalu dari semenjak pengukuran pertama sampai hari ini. Tetapi nawaitu itu tidak jalan dari pihak perusahaan. Maksudnya tidak terjadi sepulang BPN kemarin melakukan pengukuran, seharusnya itu ada perbaikan-perbaikan batas yang dilakukan, walaupun itu salah, misalnya belum sesuai. Ada nawaitu untuk menyelesaikan patok-patok yang hilang oleh pihak perusahaan. Ini tidak jelas juga, kita pikir. Ini selebih banyak saya lihat menjurus kepada sebuah perusahaan pribadi. Ini padahal HGU, hak guna usaha, bukan milik pribadi. Sebenarnya kalau milik pribadi boleh kita bawa manajemen pribadi. Jadi negara terus dirugikan akibat ini, dan masyarakat di lingkungannya terus dirugikan akibat lahannya tidak bersih dan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Jadi ini dilakukan. Jadi kami harapkan untuk ke depan, sebelum kita turun, itu lokasinya sudah bersih dulu. Lokasi pinggir perbatasan dengan tanah-tanah masyarakat atau perbatasan HGU, bukan semuanya harus bersih, tapi pinggirnya, sehingga mudah dilalui dan mudah jalan. Kemudian patok juga harus disiapkan. Misalnya kita beri tenggang waktu lagi 1 bulan, misalnya dari hari ini terhitung 1 bulan ke depan selesai masalah patok, setelah selesai masalah rintisan, itu yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Sebenarnya kalau nggak salah saya baca, itu di setiap lembar sertifikat BPN yang paling belakang itu tertera masalah patok, segala macam masalah kebun harus dipelihara. Dan itu merupakan sanksi hukum juga jika itu tidak dilakukan. Kemudian untuk pengukuran ke depan, kita pedomani pada peta dasar yang asli, itu merupakan pedoman dan rujukan kita semuanya. Jadi tidak ada istilahnya hanya BPN aja yang melihat peta itu, yang lain tidak bisa lihat rahasia. Itu kan tidak benar sebenarnya. Tidak ada yang dirahasiakan sebenarnya dalam hal ini, apalagi untuk penyelesaian sengketa. Sehingga kita berpedoman situ semua, bukan pedoman pada karton yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kemudian kita lakukan pengukuran khusus pada TSI, karena PT SIR belum ada patok, bukan pada Betami seperti dulu. Patok kita ukurkan, misalnya kalau kita buat titik nol baru, titik nol pun atas nama TSI, bukan Betami. Kalau kemarin itu kita ukur Betami. Seharusnya antara Betami dengan TSI itu sudah duluan TSI. Betami baru aja kemarin lahirnya. Kan nggak mungkin bapak berpedoman pada cucu atau pada piyutnya, bukan pada anaknya. Mungkin kalau anaknya oke lah. Nah, tapi ini pada cucunya berpedoman. Ini harus dilakukan sebenarnya. Kemudian dalam perlibatan ini sehingga jelas diberitahukan, hari ini besok misalnya kita sudah melintasi desa Alupedeng. Sebelumnya diberitahukan juga pada desa Alupedeng untuk menunggu dan siapa yang terlibat di desa Alupedeng, dan diminta kepada Pak Kecik untuk mengirimkan, atau Pak Kecik langsung atau tokoh masyarakat yang dikirimkan dan sebagainya. Ini perlu diberitahukan. Begitu juga nanti mau sampai ke Alulai atau mau sampai ke Telaga Sari atau Lok Sari segala macam, diberitahukan sehingga mereka nunggu.
Dan kecil itu nggak perlu tiap hari terlibat. Ketika sampai di desa mereka itu harus wajib terlibat kepala desa. Nah, diberitahukan pada mereka itu terlibat. Kalau kecuali yang harus terlibat camat misalnya. Kalau lagi ngukur daerah wilayah KW16 nggak perlu camat peti cermen atau muspika peti cermen. Kalau lagi ngukur misalnya masalah di peti cermen, camat KW16 nggak perlu turun misalnya. Jadi kalau itu kita lakukan, saya rasa sangat fair terjadi hasilnya nanti. Kemudian yang penting kita lakukan ada batas tengah waktu. Apa 1 bulan? Ini kan merupakan masalah dengan tidak hadirnya pihak perusahaan. Ini masalah besar sebenarnya. Mungkin apa salah diundang atau salah mereka sendiri yang tidak hadir. Kalau perkataan Pak Kabak Peranahan tadi diundang ada, di HP ada, segala macam ada, dikatakannya di Medan. Memang sering kayak gitu. Karena ada banyak orang kadang-kadang dengan HP ini bisa menipu lebih jauh. Ada di Melabuh bilang Jakarta, kan ini problemnya. Jadi itu dilibatkan Pak Sekda. Kami harapkan begitu juga dengan masyarakat real. Kemudian yang kita gunakan masalah GPS. Oke, kita gunakan GPS, tapi harus kita pakai garis diagonal yang jelas. Kemudian teknis pengukuran ada ahlinya yang pengukuran sehingga fair hasilnya nanti. Kemudian kemarin itu terjadi pemaksaan sehingga ada penulisan tegas. Ketika dalam banjir pun dipaksa oleh tim BPN untuk datang pengukur. Dalam banjir segini, Pak. Kalau banjir segini, GPS-nya nggak jalan, Pak. Dan ini berdampak kerugian pada masyarakat. Kemudian ketika dalam hujan lebat dipaksa oleh BPN, kami mau cepat pulang. Ini yang tidak fair. Sebenarnya ada sebuah komitmen. Kalau memang sinyal tidak kita temukan karena hujan, karena dalam air, nggak mungkin cempan samping kita sampai basah GPS-nya itu, nggak mungkin kita paksakan. Sehingga ya ada waktu-waktunya bisa kita ngukur. Nggak setiap hari, nggak setiap saat, nggak setiap tempat itu sinyal GPS bisa jalan. Dan ini membuat kerugian sebenarnya. Dan begitu juga saat apa terjadi titik. Jadi sangat sering misalnya si A titik di lokasi A, si B lokasi C, si D, begitu juga nggak tepat pada titik yang ditentukan. Makanya kita harus jelas. Jadi persoalannya, karena kalau kita bilang untuk ahlinya, itu perlu juga dilibatkan sebenarnya ada beberapa orang yang melakukan pematokan, termasuk karyawan PT SIR ataupun karyawan PT TSI dulu, dan karyawan masa Belanda pun ada di situ. Yang mereka sangat tahu sebenarnya, dan itu perlu dilibatkan karena mereka tahu dari zaman ke zaman dan sampai hari ini. Ya, saya harapkan untuk pengukuran ke depan ya betul-betul kita lakukan secara profesional sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada juga diuntungkan. Masyarakat ya saya pikir sangat fair sampai hari ini, yang bahwa kalau 4.293 itu silahkan diambil untuk perusahaan. Lebih dari itu, itulah tanah masyarakat. Ya mungkin ada teknis penyelesaiannya nanti. Berapa tanah masyarakat, berapa kembali kepada negara. Itu kan ada teknisnya penyelesaiannya. Yang jelas, masalah sengketa HGU ini tidak sama dengan sengketa daerah lainnya. Kalau daerah lain nggak mau mengakui punya HGU. Ini masyarakat sangat profesional, diakui. Sekian punya HGU. Itu kan sangat luar biasa sebenarnya. Nah, jadi untuk tidak berbelit-belit masalah, ada satu penegasan khusus apa yang lakukan, kesalahan yang mereka lakukan pada saat dulu tidak terulang pada pengukuran kali ini. Kita harapkan pengukuran secara menyeluruh, karena pengukuran kemarin itu sangat diragukan keakuratannya. Karena apa? Cukup banyak terjadi kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di Kecamatan KW16 ada beberapa kampung yang terkena dengan HGU dan kebanyakan dari kampung wilayah Kecamatan Peti Cermen. Namun pada prinsipnya, karena ini termasuk di wilayah Kecamatan KW16, kami dari Puspita dari Kecamatan KW16 juga memantau perkembangan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Jadi apabila penyelesaian ambang batas ini berlalu, tidak ada satu titik temu, ini akan mengakibatkan terjadinya konflik dan berujung adanya korban. Hal ini yang harus kita hindarkan.
Tetapi dari pihak perusahaan itu tidak ada etikat baik untuk mengupayakan untuk menyelesaikan ini. Sebenarnya apabila kedua belah pihak hadir, kadang kita bisa mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan dua belah pihak. Nah, jadi pada pimpinan rapat, apabila salah satu pihak tidak hadir, ini tidak dapat kita laksanakan, Pak. Dan kita harapkan pihak yang bersangkutan harus kita undang. Apabila tidak hadir juga sekali lagi, kami meminta ketegasan dari pimpinan rapat, dan hasil pimpinan rapat keputusan ini kami akan bertindak di lapangan. Puspika Kecamatan 16 menindaklanjuti apabila pimpinan meminta untuk apakah itu aktivitas perusahaan tersebut kita tahan. Kami siap. Ini nggak dihargai kita ini, Pak. Kita nggak dihargai ini, Pak. Apabila kami di tingkat kabupaten mengundang tidak dihargai, apalagi kami di kecamatan. Nah, jadi kami harap pada Bapak, kami siap diminta. Apabila kami tutup ke lapangan, siap. Ya, kami dari kecamatan. Nah, itu ada persiapnya siap juga, Pak. Siap. Oh, siap. Alhamdulillah, Pak. Berpikir siap, oke ya. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah dari kecamatan 12 ya. Jadi yang betul, Cik. Alhamdulillah. Selama dari pihak kecamatan siap. Kecamatan 16 siap membela yang namanya kebenaran. Kita buktikan, uji materi. Kita uji. Sekarang materi masyarakat dengan materi perusahaan kita uji. Mana? Saudara punya, kita uji. Intinya kan 4.000 berapa? 293. Nah, itu kan. Itu di situ jelas. Nah, tapi tidak ada salah satu pihak hadir ibadahnya. Nah, jadi yang betul kepada pimpinan rapat, mohon maaf apabila kadang dari menurut kata memang poin sudah agak umio, saya berarti agak lebih ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.